Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan pendidikan di sekolah. Nah, kepemimpinan merupakan suatu proses di mana seseorang ini memengaruhi, membimbing, dan juga menyelaraskan tindakan orang lain guna meraih tujuan bersama, baik dalam suatu organisasi, komunitas, ataupun kelompok masyarakat. Nah, kepemimpinan juga tidak terbatas pada dunia kerja saja. Dalam komunitas ini, kelompok masyarakat maupun lingkungan sosial lainnya, dan juga peran seorang pemimpin ini sangat dibutuhkan untuk menciptakan perubahan positif dan juga mencapai tujuan yang kolektif. Nah, kepemimpinan yang baik ini akan memfasilitasi kolaborasi, menyatukan perbedaan, dan juga menginspirasi orang lain untuk berkontribusi secara maksimal. Dengan demikian, kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan seseorang untuk membimbing, lalu memberi semangat, dan juga memengaruhi orang lain. Nah, terutama di lingkungan sekolah atau lembaga pendidikan, agar tujuan pendidikan ini bisa tercapai dengan baik. Nah, dalam konteks ini, kepemimpinan pendidikan tidak semata-mata berfokus pada pada urusan administratif saja, tetapi juga berperan dalam membentuk karakter dan mengembangkan potensi dari peserta didik tersebut, serta menciptakan suasana belajar yang nyaman dan mendukung. Nah, lalu jenis dan gaya kepemimpinan pendidikan. Nah, gaya kepemimpinan ini dapat diartikan sebagai cara atau pendekatan dari seorang pemimpin dalam mengarahkan dan juga membimbing serta memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Lalu dalam konteks pendidikan ini, gaya kepemimpinan yang digunakan itu harus sesuai dengan kondisi lembaga tersebut, baik itu karakteristik peserta didik serta tantangan yang dihadapi di lingkungan pendidikan tersebut. Nah, beberapa jenis gaya kepemimpinan ini sering dijumpai dalam praktek kepemimpinan di dunia pendidikan. Jadi yang pertama itu ada kepemimpinan transformasional. Nah, kepemimpinan transformasional ini merupakan salah satu pendekatan yang paling relevan dan juga efektif dalam dunia pendidikan masa kini. Nah, gaya kepemimpinan ini tidak hanya menekankan pada pencapaian tujuan jangka pendek saja, tetapi juga berfokus pada perubahan mendasar yang membawa kemajuan secara berkelanjutan. Nah, dalam kepemimpinan transformasional ini, seorang pemimpin ini bertindak sebagai agen perubahan yang mampu menginspirasi, lalu membimbing, dan juga membangkitkan motivasi dari dalam diri dari para guru, siswa, dan juga seluruh warga sekolah untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Nah, selanjutnya kepemimpinan transaksional. Dalam dunia pendidikan, kepemimpinan transaksional ini merupakan gaya dari kepemimpinan yang menekankan pada hubungan timbal balik antara seorang pemimpin dan anggotanya, seperti guru, staf, atau siswa. Nah, pemimpin dengan gaya ini biasanya itu memberikan penghargaan atau sanksi berdasarkan dari hasil kerja yang dicapainya. Misalnya nih, guru yang berhasil mencapai target pembelajaran atau menunjukkan kinerja yang baik ini bisa mendapatkan pujian, bonus, ataupun kesempatan pelatihan. Nah, sebaliknya, jika guru tersebut tidak memenuhi dari tanggung jawabnya, mungkin di sini guru tersebut akan diberikan teguran ataupun evaluasi seperti itu. Yang selanjutnya itu kepemimpinan karismatik. Nah, kepemimpinan karismatik ini merupakan gaya kepemimpinan yang ditandai oleh kemampuan seseorang pemimpin untuk menginspirasi dan juga memotivasi orang lain melalui daya tarik pribadi dan pesona mereka. Nah, pemimpin yang karismatik ini memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap pengikutnya, tidak hanya karena kewenangannya saja atau posisi yang dimilikinya, akan tetapi lebih kepada kemampuan untuk membangkitkan rasa hormat, kepercayaan, dan juga semangat. Nah, adapun ciri khas dari seorang pemimpin karismatik ini ialah memiliki daya tarik yang sangat kuat, sehingga mampu menarik banyak orang untuk mengikutinya. Nah, para pengikut ini seringkali mengikuti pemimpin karena pesona pribadinya, meskipun
mereka itu tidak selalu tahu secara jelas alasan dan juga tujuan yang mendasari kepemimpinan tersebut. Contoh dari gaya kepemimpinan karismatik di sekolah. Seorang kepala sekolah yang memiliki kepribadian yang hangat, lalu percaya diri, dan juga mampu berkomunikasi secara inspiratif dengan guru, siswa, dan juga orang tua. Nah, yaitu selalu menyampaikan visi dan juga misi sekolah dengan semangat dan juga keyakinan yang tinggi, sehingga seluruh warga di sekolah ini merasa termotivasi untuk bersama-sama mewujudkannya. Seperti itu. Misalnya, saat sekolah menghadapi tantangan seperti rendahnya prestasi siswa ataupun kurangnya partisipasi orang tua. Nah, di sini seorang kepala sekolah ini tidak menyalahkan siapapun, tetapi justru membakar semangat semua pihak melalui pidatonya maupun pertemuannya atau kegiatan yang membangkitkan rasa kebersamaannya. Karena pesona dan wibawanya seorang guru dan juga siswa di sini merasa yakin bahwa perubahan yang bisa dicapai dan mereka pun terdorong untuk bekerja lebih keras lagi, seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu kepemimpinan demokratis atau partisipasi. Gaya kepemimpinan demokratis ini merupakan kebalikan dari gaya otoriter, di mana seorang pemimpin dengan gaya ini melibatkan anggota atau bawahannya dalam pengambilan keputusan, serta menghargai pendapat, ide, dan juga inisiatif dari setiap anggotanya. Di sini mereka itu lebih mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi. Nah, membagi tugas dan juga tanggung jawab kepada orang lain, serta membuat keputusan melalui musyawarah ataupun diskusi bersama. Nah, pemimpin demokratis ini mendorong kelompoknya untuk bersikap adil dan juga memberi pujian ataupun kritikan, serta ikut terlibat memberi semangat bersama mereka. Dengan kata lain, pemimpin ini mengendalikan kekuatan pribadi dan juga melibatkan para anggota dalam proses menyelesaikan masalah dan juga membuat keputusan, seperti itu. Nah, selanjutnya itu kepemimpinan otoriter. Nah, pemimpin otoriter ini merupakan pemimpin yang memimpin dengan cara semaunya sendiri, tanpa banyak melibatkan pendapat orang lain. Jadi kekuasaan itu biasanya hanya ada di tangan satu orang atau kelompok kecil, dan mereka ini membuat keputusan tanpa mempertimbangkan masukan dari anggota lainnya. Singkatnya, pemimpin otoriter ini menggunakan wewenangnya secara sepihak dan seringkali bertindak seenaknya. Akibatnya, lingkungan belajar ini menjadi tidak sehat, seperti itu. Nah, guru bekerja hanya karena kewajiban, bukan karena semangat. Siswa pun di sini menjadi kurang termotivasi karena mereka itu merasa tidak dilibatkan dalam kehidupan sekolah. Nah, lalu suasana sekolah ini menjadi tertutup, kaku, dan juga penuh dengan tekanan. Nah, dalam jangka panjang, hal ini bisa berdampak pada menurunnya kualitas dari pendidikan tersebut karena kurangnya kolaborasi dan juga komunikasi yang sehat antar warga sekolah. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu kepemimpinan delegatif. Nah, gaya kepemimpinan delegatif ini ditandai dengan pemimpin yang jarang memberikan arahan ataupun petunjuk kepada utusannya. Nah, biasanya itu diserahkan kepada bawahannya dan juga diharapkan mereka itu bisa menyelesaikan masalah secara mandiri. Nah, gaya ini cocok diterapkan ketika pemimpin ini bekerja dengan tim yang sudah memiliki kemampuan dan juga motivasi yang tinggi, sehingga mereka ini dapat mengelola tugas mereka secara sendiri. Nah, pemimpin ini lebih banyak memberikan dukungan dan juga kepercayaan kepada bawahannya daripada memberi instruksi secara rinci. Lalu gaya kepemimpinan ini sering digunakan saat pemimpin di sini tidak bisa langsung terlibat di dalam setiap aktivitas karena dengan alasan tertentu. Nah, selanjutnya itu kepemimpinan servan.
Nah, kepemimpinan servan ini merupakan pemimpin yang menjalankan tugasnya dengan cara melayani, mendukung, dan juga membantu anggota tim mereka agar bisa berkembang. Nah, tujuan dari pendekatan ini adalah menciptakan suasana kerja yang nyaman dan di mana setiap orang ini bisa belajar, bertumbuh dan bersama-sama mencapai tujuan organisasi. Dalam gaya kepemimpinan ini, pemimpin berusaha untuk membangun hubungan yang baik dengan tim, lalu memotivasi mereka, serta memberi kesempatan bagi setiap orang untuk belajar dan mengembangkan kemampuan mereka. Nah, di sekolah ini misalnya, kepala sekolah servan ini tidak hanya duduk di ruangannya, tetapi aktif mendatangi kelasnya, menanyakan kondisi guru dan juga siswa, lalu serta membantu jika ada kesulitan dalam proses belajar mengajar. Di sini ia mendengarkan saran dari guru dan juga staf, lalu bersama-sama mencari solusi. Contoh lagi nih, guru yang menerapkan kepemimpinan servan itu tidak hanya mengajar, tetapi juga memahami perasaan siswanya. Di sini pemimpin itu membantu yang mengalami kesulitan belajar dan juga memberikan semangat kepada pemimpin yang kurang percaya diri. Nah, yaitu terbuka menerima pertanyaan dan juga mengajak siswa belajar dengan cara yang menyenangkan dan juga saling menghargai. Nah, pemimpin seperti ini percaya bahwa saat semua anggota merasa diperhatikan dan juga diberdayakan, tujuan bersama akan lebih mudah dipercayai. Nah, selanjutnya itu model pengambilan kebijakan dalam kepemimpinan pendidikan. Nah, model pengambilan kebijakan dalam kepemimpinan pendidikan adalah pendekatan atau cara yang digunakan oleh seorang pemimpin seperti kepala sekolah ataupun pengawas dalam membuat keputusan penting yang berkaitan dengan arah ataupun program serta aktivitas pendidikan di sekolah. Nah, pertama itu ada model rasional. Model rasional dalam pengambilan keputusan ini ialah cara mengambil keputusan dengan memilih pilihan terbaik berdasarkan informasi yang lengkap dan pertimbangan yang masuk akal. Tujuannya adalah untuk membantu memilih keputusan yang paling tepat dengan melihat kelebihan dan juga kekurangan dari setiap pilihan secara sistematis. Nah, dalam dunia pendidikan, model rasional ini digunakan oleh pemimpin seperti kepala sekolah, lalu wakil kepala sekolah, atau pengelola pendidikan untuk membuat keputusan yang tepat dan juga terencana. Nah, pendekatan ini juga menekankan penggunaan data, analisis logis, dan juga evaluasi sistematis agar setiap kebijakan yang diambil ini benar-benar mendukung kemajuan sekolah dan juga pembelajaran siswa. Oke, lalu yang selanjutnya model incremental. Salah satu cara yang bisa digunakan untuk mencari solusi dari suatu masalah adalah dengan mengambil keputusan secara bertahap melalui pendekatan incremental. Nah, pendekatan ini dilakukan dengan membuat perubahan kecil satu persatu atau secara perlahan dan juga bertahap, bukan melalui perubahan besar yang mendadak dan juga langsung sekaligus, agar lebih mudah diterapkan dan juga disesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, contoh penerapan model incremental di sekolah. Nah, misalnya sebuah sekolah ingin memperbarui kurikulum agar lebih sesuai dengan kebutuhan zaman. Jadi seperti menambahkan elemen literasi digital dan juga pembelajaran berbasis proyek. Nah, namun karena guru di sini belum terbiasa dan juga siswa belum siap dengan perubahan besar, maka kepala sekolah di sini memilih strategi incremental. Jadi model incremental ini bisa efektif jika digunakan dengan strategi jangka panjang yang terencana dan juga komunikasi yang baik. Nah, perlu adanya kombinasi dengan pendekatan lain jika situasinya mendesak atau kompleks, seperti model rasional nih. Karena apa? Karena pendekatan atau model rasional ini mengendalikan
mengandalkan sebuah data, logika, dan juga analisis sistematis untuk memilih keputusan, sehingga model ini sangat cocok jika dikombinasikan dengan pendekatan inkremental ketika situasi mendesak atau kompleks seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu model politik. Jadi, model peneliti ini menjelaskan bahwa proses pengambilan keputusan itu pada dasarnya terjadi melalui proses tawar-menawar atau perundingan antar pihak yang terlibat. Nah, model ini menekankan bahwa keputusan ini dibuat karena adanya berbagai pihak dengan kepentingan berbeda yang saling bersaing untuk memengaruhi hasil kebijakan. Nah, contoh nih dalam konteks sekolah ya. Nah, sekolah ini ingin menerapkan aturan jam masuk lebih pagi demi kedisiplinan. Nah, kenyataan di lapangan, seorang guru ini keberatan karena apa? Karena khawatir keterlambatan itu bertambah. Nah, di sini orang tua juga protes karena anaknya harus berangkat terlalu pagi. Lalu dinas pendidikan di sini mendukung aturan demi peningkatan mutu. Nah, solusi atau cara model politik ini menyikapinya ialah di sini seorang kepala sekolah itu mengadakan rapat dengan semua pihak lalu disepakati jam masuk lebih pagi hanya untuk kelas-kelas tertentu. Sisanya itu dilakukan secara bertahap dengan evaluasi setiap bulan. Seperti itu model penerapannya. Nah, selanjutnya itu model tempat sampah. Nah, model ini menyatakan bahwa pengambilan keputusan di dalam organisasi seringkali tidak terstruktur, melainkan lebih dipengaruhi oleh berbagai faktor yang datang secara acak, seperti masalah, lalu solusi, dan para pengambil keputusan yang berinteraksi di dalam situasi yang tidak pasti. Nah, dalam model ini, keputusan itu tidak selalu dibuat berdasarkan analisis yang rasional atau logis, melainkan lebih sebagai hasil dari interaksi antar masalah yang ada. Jadi solusi yang tersedia dan juga orang-orang yang terlibat pada saat tertentu. Misalnya, kepala sekolah di sini menghadapi masalah mendadak seperti penurunan prestasi siswa yang tidak terduga seperti itu. Lalu solusi yang muncul mungkin berasal dari berbagai pihak. Misal dari seorang guru mungkin menawarkan metode pengajaran baru, lalu sementara seorang wakil kepala sekolah di sini mungkin mengusulkan perubahan kurikulum, dan juga seorang anggota komite sekolah di sini mungkin mengusulkan kegiatan ekstrakurikuler tambahan. Jadi semua solusi ini mungkin muncul secara bersamaan tanpa ada perencanaan yang matang. Nah, pada saat yang sama, keputusan ini dibuat oleh para pemangku kepentingan yang berbeda, yang dimana mungkin memiliki kepentingan dan juga sudut pandang yang berbeda juga. Oleh karena itu, keputusan yang diambil ini bisa lebih bergantung pada siapa yang hadir saat itu dan juga apa yang bisa mereka tawarkan pada uh, analisis rasional mengenai mana solusi terbaik untuk masalah yang ada. Jadi seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang kepemimpinan pendidikan di sekolah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.